Gavin mengusir pria itu dan berkata dengan dingin, "Keluar." Pria itu melarikan diri dengan panik setelah mendapatkan kebebasannya. Setelah berlari beberapa langkah, dia mengumpulkan keberaniannya dan menoleh ke belakang untuk melihat siapa dia. Pria itu hanya mengatakan satu kata kepadanya, namun dia berpikir bahwa dia akan kehilangan nyawanya jika dia bergerak sedikit saja. Saat dia menoleh ke belakang, dia menangkap tatapan tajam Gavin. Dia sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. Dia tidak berani menoleh ke belakang lagi. Setelah dia mengusir pria yang ingin memanfaatkan putri, Gavin diam-diam menjaganya, tidak membiarkan siapapun mendekatinya lagi. Karena kejadiannya di lantai dansa, musiknya memekakkan telinga dan semuanya kacau balau. Apa yang baru saja terjadi hanyalah sebuah episode kecil malam itu, dan tidak ada yang menyadarinya. Tidak, bukan karena tidak ada yang menyadarinya. Tuan rumah pesta malam itu mengetahuinya, karena dia melihat apa yang baru saja terjadi melalui ruang pemantauan. "Rizky, jangan dekat-dekat dengannya lagi. Segera kembali." Belum lama ini, Rizky meninggalkan Putri dan pergi ke kamar mandi. Ketika dia keluar dari kamar mandi, dia mendengar perintah Dimas melalui protofon. Mengapa? Dia tidak mengerti. Anak itu sudah percaya pada identitasnya. Mereka hampir mencapai tujuan mereka. Jadi mengapa dia harus mundur saat ini? Dimas berkata dengan marah, "Kamu harus kembali dulu." Rizky berkata, "Tuan Dimas, rencana kita akan berhasil." Kali ini Rizky enggan mendengarkan instruksi Dimas. Dia ingin kembali ke sisi Putri. Dia tahu bahwa dia masih menunggunya di sudut. Dia di sini, Dimas harus mengatakan yang sebenarnya. Jawaban sederhana, namun Rizky langsung berhenti berjalan ke depan. Sebab Rizky tahu betul siapa orang yang dimaksud Dimas. Orang tersebut adalah sepupunya, Gavin, yang baru saja menjabat sebagai presiden baru. Dia adalah saudara David asli yang dibicarakan oleh Putri. Saudara David yang asli telah tiba. Sebagai saudara David palsu, tentu saja dia hanya bisa mundur dengan patuh dan memberi mereka ruang. Kenapa dia tiba-tiba datang ke sini? Kembali ke ruang pemantauan, Rizky mengambil botol bir di sampingnya dan menyesapnya. Dia tahu anak itu ada di sini. Akan aneh jika dia tidak datang. Dimas melihat ke layar monitor, dan dia menatap ke arah itu, pria yang memakai topeng tapi dia tetap terlihat mengintimidasi. Dia hanya memikirkan bagaimana cara memikat kedua wanita muda itu ke jamuan makannya, tapi dia lupa mencegah agar berita itu tidak bocor ke Pak Presiden. Kali ini adalah kecelakaan, dan dia tidak mampu mengalami kecelakaan seperti ini lagi di lain waktu. Gavin berdiri di belakang Putri dan menatapnya dengan tenang. Meski terpisah dari layar dan topeng, Dimas masih bisa melihat kasih sayang di matanya. "Ini sudah berakhir," Dimas berteriak beberapa kali dalam hatinya. Perasaan presiden terhadap anak ini sudah lama berubah. Dia tidak lagi memendam perasaan manis, polos, dan perhatian terhadapnya. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Rencana kita akan hancur seperti ini? Rizky juga memperhatikan Gavin di layar, dan nadanya terdengar tidak puas. "Tentu saja kita tidak bisa membiarkannya begitu saja," kata Dimas. "Dia harus menemukan cara untuk membuat anak itu pergi secepat mungkin. Lebih cepat lebih baik. Dia tidak boleh membiarkannya menginjakkan kaki di negara A lagi. Kalau tidak, nasibnya dan nasib negaranya akan sangat tidak menentu." "Apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Rizky mengepalkan tangannya. Dia baru saja menjabat, dan dia sudah bertindak sangat kacau. "Tuan Rizky, saya hanya ingin menanyakan satu pertanyaan kepadamu. Kamu menjadi sangat marah sekarang. Apakah karena kamu juga menyukai gadis itu? Atau karena kamu tidak ingin melihatnya berjalan di jalan yang salah?"
Dimas menanyakan pertanyaan yang sangat sensitif. Di keluarga Hermawan, satu-satunya orang yang bisa dipercaya Dimas adalah Rizky Hermawan. Ketika dia ingin mencari pria yang bisa meniru saudara David, orang pertama yang muncul di benaknya adalah Rizky. Mendengar pertanyaan Dimas, Rizky terdiam dan perlahan menjawab, "Sebelum aku melihat gadis ini, aku hanya ingin membantunya." Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Dimas, dia seperti semacam kekuatan magnetis. Dia begitu polos, murni, dan cantik sehingga aku ingin dekat dengannya. Kupikir jika aku bisa, akan baik bagiku untuk menjadi saudara laki-lakinya David selama sisa hidupku." Jawab Rizky jujur, tapi Dimas tidak tahu harus berkata apa. Setelah berpikir beberapa saat, dia menjawab, "Tuan Rizky, saya tahu kamu adalah orang bijak. Kamu lebih tahu daripada saya tentang apa yang harus dan tidak boleh kamu lakukan." "Aku tahu." Rizky menarik napas dalam-dalam dan mengangkat bahu. "Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kami akan bertindak sesuai situasi. Selama dia bersatu kembali dengannya, rencana kami masih bisa terlaksana." Dimas tahu, meskipun Gavin enggan menyerah padanya, dia tidak akan pernah bertemu kembali dengannya. Dia terjerat dalam banyak urusan. Dia benar-benar enggan membiarkannya menderita bersamanya. Namun, saat Dimas menyelesaikan kata-katanya, situasi di layar berubah secara dramatis. Entah kenapa, gadis kecil itu tiba-tiba menerkam Gavin. Dia memegang erat pinggangnya dan membenamkan kepala kecilnya di dadanya. Dia mengusap kepalanya ke dadanya berulang kali, seperti anak kucing yang malang. "Tuan Dimas, ini..." Rizky segera bertindak berdasarkan dorongan hati di depan layar. Melihat ekspresi cemasnya, sepertinya dia siap untuk bergegas ke layar dan menyeret mereka keluar. Dimas berkata, "Tunggu, dia mungkin untuk mulai berpikir." Rizky mundur selangkah. Dahi dan tangannya dipenuhi pembuluh darah yang terlihat jelas, dan dia terlihat sangat cemas. Ya, itu benar. Putri mengira orang yang diam-diam menjaga di belakangnya adalah kakak David yang menemaninya sepanjang malam. Dia mendengar percakapannya dengan Dimas, dan dia menanyakan beberapa pertanyaan secara tidak langsung. Semua jawabannya sama dengan jawaban saudara David. Ia bahkan menyebutkan kejadian 13 tahun lalu, pada tanggal 20 Mei di Laut Lorena. Putri tidak dapat mengingat seperti apa rupa kakak David, namun dia selalu ingat dengan jelas bahwa dia pernah melihat kakak David di pernikahan orang tuanya. Semua informasi menunjukkan bahwa Rizky adalah kakaknya David. Meskipun dia masih memiliki keraguan di hatinya, dia tega menolaknya. Jika kakak David mengetahui apa yang dia pikirkan, dia akan sangat sedih. Jadi dia memberanikan diri untuk memeluknya. Saat dia memeluknya, dia menghirup aromanya, dan aroma ini begitu familiar, sehingga menghidupkan kembali semua kenangan masa lalunya. Dia yakin bahwa dia adalah saudara laki-lakinya David. Dia adalah saudara David yang dia rindukan selama lebih dari 10 tahun. Saat ini, Putri sangat senang karena dia tidak ragu-ragu lagi. Dia sangat senang karena dia memiliki keberanian untuk memeluknya. Jika tidak, dia mungkin akan melewatkan kesempatan ini. Dia telah terpisah darinya selama lebih dari 10 tahun. Sekarang dia akhirnya tumbuh dewasa dan datang kepadanya. Dia harus menghargai setiap menit dan detik. Dia memeluknya begitu erat dan berkata dengan penuh semangat, "Kak David, ini aku. Aku putri kecilmu." Gavin tidak menyangka Putri tiba-tiba melakukan hal seperti itu. Saat dia memeluknya, dia langsung terdiam dan terkejut. "Kak David, ini semua salahku. Aku tidak langsung mengenalimu. Ini salahku, mohon maafkan aku ya." Suaranya lembut, dan ada sedikit nada menyedihkan yang dia kenal ketika dia masih kecil.
Selain itu, suaranya yang gembira namun sedih membuatnya merasa seperti dia adalah kesatria berbaju zirah. Gavin menegakkan tubuhnya dan membiarkannya memeluknya. Dia tidak berani bergerak. Dia khawatir jika dia bergerak, dia akan melakukan lebih dari sekedar memeluknya. Saudaraku David, aku masih ragu apakah itu benar-benar kamu, tapi sekarang aku bisa memastikannya. Dia memperhatikan bahwa tubuhnya kaku, jadi dia mencoba untuk berbicara lebih banyak, berharap dia tahu bahwa dia mengenalinya jauh sebelumnya. Putri mengendus aromanya berulang kali, dan semua keraguan di hatinya hilang. Aroma kakak David begitu familiar sehingga bisa membuatnya merasa nyaman. Dia yakin orang tersebut adalah kakaknya David. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.